Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Untuk kesempatan ini kembali saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi setiap kita semua, Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Dan lebih khusus juga untuk jemaat GPD Sola Gracia, Pusparaya, Bogor. Mari sebelum firman Tuhan, sama-sama kita akan baca, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini, waktu yang Tuhan berikan untuk kami menikmati persekutuan, untuk menikmati firman Tuhan. Tuhan, lawatlah setiap kami semua oleh Roh Kudus-Mu, untuk kami mau mengerti dan memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat siang hari ini, berfirmanlah urapi hamba-Mu dan kami semua, dan kami mengerti. Terima kasih Bapa, kami siap untuk baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-46. Saya akan baca ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat keadaan apa yang terjadi sekarang ini, bahwa adanya sebuah kegoncangan yang terjadi di mana kita mendengar seperti nubuatan dalam kitab Matius pasal 24 tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, peperangan, kelaparan, gempa bumi dan sebagainya dan sebagainya. Hal itu terjadi dan ternyata apa yang dinubuatkan dalam firman Tuhan pasti terjadi, dan itu bagian dari bumi sedang digoncang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa bumi ini sedang digoncang? Karena ternyata Tuhan ada punya rencana yang khusus, ya, dan tentu khusus di sini yang saya maksudkan adalah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Sehingga sekalipun bumi goncang, sekalipun keadaan-keadaan semakin tidak pasti, tetapi bagi orang percaya Alkitab memberikan jaminan dalam tulisan di sini. Mari kita kembali ke kitab Mazmur pasal 46, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa ketika kita mengalami kegoncangan dalam hidup, maka Tuhan menjadi perlindungan. Ayat 3 berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kegoncangan yang terjadi, saya percaya grafiknya dia tidak akan turun, tapi dia akan terus tambah naik. Karena Alkitab sudah menulis bahwa dunia bukan tambah baik tapi tambah jahat. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Saudara-saudara kasih Tuhan, kita yang masih tinggal di planet bumi ini. Maka saya sampaikan lewat kitab Mazmur pasal 46 ini, sekalipun bumi goncang, bumi berubah, tetapi kekuatan kita hanya pada Tuhan, yang akan membuat sehingga kita kuat menghadapi kegoncangan itu. Dan ini menjadi prinsip dasar dalam kehidupan kekristenan. Sebab kita tidak mengandalkan dunia yang akan rapuh, ya. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita yang lemah dan terbatas, tetapi kita mau mengandalkan kekuatan Tuhan di ayat yang kedua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kegoncangan ini memang berdampak, iya. Berdampak secara global, baik dalam sistem dunia, juga akan berdampak juga bisa dalam kehidupan pribadi orang. Tetapi mari lewat pesan firman Tuhan di sini,
agar supaya kita mampu dan sanggup untuk menghadapi, ya, kita tidak seperti yang kita katakan tidak menjadi sama seperti dunia yang tergoncang ini. Maka dikatakan dalam firman bahwa Allah kita adalah penolong yang terbukti. Puji Tuhan. Lalu kemudian ayat berikut saya membaca, ya, ayatnya yang keempat, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang. Saudara-saudara, apapun yang terjadi yang seolah-olah memberi goncangan, ya, di dalam kehidupan kita, ayat 5 jawabannya, kota Allah kediaman yang maha tinggi. Kota Allah adalah bicara tentang kehidupan orang percaya jemaat Tuhan sebagai tempat kediaman Allah. Sehingga kota Allah itu dia akan terjamin kehidupan saudara-saudara dan saya. Tentu di sini akan memberi pengertian kepada kita bahwa ketika kita mau tetap setia, ketika kita mau tetap sungguh-sungguh, katakanlah dunia ini boleh hancur, boleh binasa, boleh berubah. Tetapi kehidupan orang yang betul-betul di dalam Tuhan, maka Alkitab memberikan sebuah jaminan. Baik jaminan dia mampu dan kuat, juga pun jaminan kehidupan kekal. Saudara-saudara. Nah, sebab dikatakan dalam tulisan firman Tuhan di sini, kota Allah kediaman yang maha tinggi. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah tempat kediaman Allah. Roh Allah ada di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Kristus ada di dalam saudara-saudara. Ya. Sehingga Kristus yang ada dalam kita itu bisa tentang Roh Kudus yang ada dalam saya, Roh Kudus ada dalam saudara yang disebut sebagai Roh Penolong yang akan menolong kita menghadapi kegoncangan itu. Saudara-saudara, saya percaya kekuatan Tuhan yang akan memampukan sehingga ketika terjadi sebuah kegoncangan maka kita tidak sampai betul-betul jatuh. Iya. Tapi ada kekuatan Tuhan oleh Roh yang akan membuat kita tetap terus bangkit. Ibu bapak sekalian dikasih Tuhan. Kembali Alkitab berkata dalam tulisan di sini. Saya baca. Ya, ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita. Berikut, kota benteng kita ialah Allah. Puji Tuhan. Kota benteng kita ialah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Dia yang menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan. Penyertaan Tuhan saya percaya terus menjadi bagian kita. Karena kita tetap menaruh harap dan menaruh percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan. Sehingga ketika terjadi kegoncangan, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita tidak takut. Tuhan ada menyertai setiap saudara dan saya. Puji Tuhan. Dan Dia akan membawa kita pada sebuah kesempurnaan sebagai gereja yang dewasa, sebagai gereja yang benar-benar sempurna. Itu janji Tuhan. Saya baca dalam tulisan firman Tuhan, kitab Ibrani pasal 12, ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi ini Alkitab akan tergenapi bahwa memang kegoncangan itu akan terjadi, saudara. Ya. Katakanlah krisis-krisis, persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan hidup. Itu akan terjadi dalam hidup manusia. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, apa yang membuat engkau tidak tergoncangkan? Dan saya percaya kita sepakat sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepadanya, maka Ia membuat kita tidak tergoncangkan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita memiliki Yesus. Iya. Dan Alkitab berkata dalam tulisan di sini bahwa kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, kerajaan dunia akan tergoncang. Iya. Karena kerajaan dunia akan selesai, akan berakhir. Tapi kerajaan yang dimaksud di sini adalah bicara tentang kerajaan Allah. Iya. Bicara tentang pemerintahan kerajaan Allah yang berotoritas. Dan kita ini adalah warga kerajaan Allah. Yang oleh kita berkata tidak akan tergoncangkan.
Jadi dunia dan segala kerajaan tergoncangkan, tetapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Dan siapa itu kerajaan Allah? Itu adalah orang-orang percaya. Puji Tuhan. Kenapa tidak tergoncangkan? Ada Kristus di sana. Maka di ayatnya yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Mari kita mau terus memelihara persekutuan kita dengan Tuhan melalui ibadah kita dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ayat ini akan memberikan pengertian bahwa kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan karena ada pribadi Kristus dalam kita, maka kita harus tahu bersyukur, terus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, apa dalam tulisan di sini? Beribadah kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Karena kita berkata ibadah itu mengandung janji, baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dia nggak akan tergoncangkan. Ini sebuah keyakinan iman di dalam kita. Orang yang beribadah di mana kehidupannya yang terus berserah pada Tuhan, di mana kehidupannya ada Kristus, ya, sebagai kota kediaman Allah di dalam rohnya, maka percaya bahwa Tuhan ada selalu dan menyertai, Tuhan ada selalu dan membela, beri kemenangan. Puji Tuhan. Demikianlah sedikit apa yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu, cuma dikasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberitakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini, bahwa benar dunia akan digoncangkan, tetapi kami adalah umat Allah, kami adalah anak-Mu, kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Engkau kuat, sehingga kami tidak tergoncangkan. Sebab itu kami minta Tuhan, terus Engkau ada hadir dengan Roh-Mu bekerja, memampukan dan menguatkan kami. Kami bersyukur Bapa di surga, karena kami adalah umat pilihan Tuhan, yang terus kami ada dalam pemeliharaan yang dari Allah. Kami bersyukur Tuhan, dan hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, mereka terus diperteguh iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan, jaga guncangan apapun yang terjadi di bumi ini, kami terpelihara terus oleh kasih karunia Tuhan. Berkati umat jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, biar berkat Tuhan jadi bagian mereka, berkat rohani, berkat jasmani, pemeliharaan dan pertolongan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.